Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus jadi akan daku, domba minang yang sesat, untuk membela diriku di pikunya salib berat. Shalom, selamat pagi. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan ada pada Bapak Ibu Saudara. Senang sekali pagi ini kembali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam khotbah minggu. Dan dalam ibadah minggu hari ini, kita umat Kristen seluruh dunia sedang memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita akan bersama merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa mohon pimpinannya. Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau penolong yang dijanjikan Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini bersama-sama kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon ya Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti arti firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Perikop kita adalah Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Saya akan membacakan ayat 21 dan 22 yang demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus.
Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang paling dihindari oleh kebanyakan orang adalah menjadi saksi. Apakah itu saksi kecelakaan, penemuan bayi yang dibuang, tindak kejahatan, atau apapun yang berkaitan dengan aparat keamanan. Bahkan ada seorang teman yang pengalaman pernah menjadi saksi sebuah kecelakaan. Dia merekomendasikan kepada saya, sebaiknya janganlah menjadi saksi, karena jadi saksi itu repot, sudah korban waktu, tenaga, pikiran, juga dana, pertanyaannya itu banyak sekali. Begitu kata teman saya. Nah, para murid Tuhan Yesus, mereka adalah sama juga seperti kita, takut menjadi saksi saat kebangkitan Yesus pada awalnya. Itu bisa dibaca pada ayat 19. Mereka semua mengunci diri, menjadi ragu, bercampur takut, dan kehilangan kepercayaan, bahkan harapan saat itu. Para murid masih manusia biasa seperti kita, dan mereka perlu penguatan, karena saat itu iman mereka baru bertumbuh kepada Tuhan Yesus, tahu-tahu sudah ditinggal pergi. Karena itu, pada masa-masa kebangkitan sebelum naik ke surga, Tuhan merasa perlu untuk menguatkan mereka. Ada 3 hal yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menguatkan para murid, yaitu yang pertama, kehadirannya yang mengalahkan dimensi ruang dengan menembus tembok. Saat para murid berkumpul berdoa, Yesus tiba-tiba datang. Tidak tahu entah kemana, karena saat itu tembok ruangan, pintu ditutup rapat. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, setelah mengucapkan shalom, ia menunjukkan ini luka, bekas paku di tangan dan tombak di lambung. Yang ketiga, dia menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus itu menjadi sempurna. Awalnya penghembusan kepada para murid saat itu, dan berikutnya adalah pada hari Pentakosta yang dirayakan oleh umat Yahudi. Kisah ini bisa dibaca pada Kisah Rasul 2. Pencurahan Roh Kudus saat itu digambarkan seperti lidah api yang menyentuh para murid, hinggap di kepala para murid. Kemudian mereka semua berkemampuan bahasa macam-macam. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa itu menunjukkan adanya energi perubahan. Dari yang takut menjadi berani, dari yang diam menjadi pembicara, dari yang tidak bersaksi akhirnya berani memberikan pengajaran. Pentakosta membawa banyak sekali perubahan dalam sejarah kekristenan. Melalui Pentakosta, Injil tersebar ke seluruh bumi. Gereja pun tersebar dan dikenal oleh manusia lain yang belum pernah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Begitu banyaknya karya Roh Kudus di dunia ini, semua yang terjadi dan talenta yang diberikan oleh Roh Kudus, penyembuhan, mengusir setan dalam nama Yesus, mukjizat, pengajaran, kreativitas, dan lain-lain, itu mengarah kepada Yesus sendiri. Kehadiran Roh Kudus itu adalah untuk memberanikan umat miliknya, memiliki pengharapan jauh di atas ketakutan, kekhawatiran, serta kelemahan kita. Lebih dari itu, kuasa Roh Kudus adalah
untuk mengampuni dosa. Dan itulah warta sukacita yang sebenar-benarnya atau kita kenal sebagai Injil untuk dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur pada pagi ini di tengah pandemi COVID-19 yang menakutkan dan menyengsarakan ini, kita masih diperkenan Tuhan merayakan dan mengenang Pentakosta, turunnya Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Kristus sendiri. Kalau biasanya dalam situasi yang normal sebelum ini, pada saat Pentakosta kita semua merayakan dengan jembungan, membawa kue. Mari, meskipun itu kita lakukan di rumah saja, jembungan kita rubah. Mari kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Di tengah kekurangan kita masih banyak saudara kita yang lebih berkekurangan dari kita. Kalau kelebihan natura, mari persembahkan itu untuk gereja, dan nanti tim Kespel akan menyalurkan bantuan itu kepada mereka yang berkekurangan. Kesatuan pandang dan motivasi pelayanan menjadi berarti saat kita semua melayani dan dikuatkan oleh Roh-Nya. Dalam situasi apapun kita tetap bisa melayani dan berbagi kasih untuk saudara kita. Itulah yang menyatukan kita, bahkan mempertemukan kita semua sebagai gereja Tuhan, Roh Kudus. Tak hanya di lingkup lokal regional, bahkan di lingkup global, kita gereja Tuhan bahu-membahu menghembuskan roh kasih kepada sesama. Berani berkorban, mesti kita sendiri juga sedang dalam kesulitan, dan saling menguatkan sesama, seperti halnya Roh Kudus yang sudah menguatkan para murid dan kita semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, selamat merayakan Pentakosta meski dalam situasi pandemi. Selamat berbagi keberanian menghadapi hidup, dan selamat menjadi sang pewarta keselamatan sampai ke ujung bumi. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, yang sudah mengirimkan Roh-Mu untuk kami, dan senantiasa menjadi kekuatan bagi kami untuk juga menghembuskan kasih kepada sesama kami. Di masa-masa pandemi ini Bapa, kami ingin ikut serta meringankan beban sesama kami. Apa yang bisa kami kumpulkan sebagai gereja-Mu, dan apa yang bisa kami berikan kepada sesama di lingkungan kami, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Bapa, di tengah situasi kami yang semakin sulit ini, kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian. Berkati mereka supaya mereka tidak putus asa, tetap berusaha, Tuhan memberikan rezeki. Saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, tentunya akan lebih waspada di masa pandemi ini. Tuhan berikan mereka penghiburan, kekuatan, kesembuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis, para medis, sukarelawan, dan aparat keamanan yang ada di garda depan dalam perang melawan COVID-19 ini. Lindungi mereka semua, berkati mereka, berikan keselamatan. Kami juga mendoakan para orang tua kami yang sudah sepuh. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan kepada mereka. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah hari-hari yang kami jalani dalam segala situasi,
karena Tuhan sudah memberikan roh kekuatan, roh penghiburan kepada kami, dan mampukan kami untuk memakai semua daya yang ada dan kekuatan yang ada darimu kembali untuk memuliakan namamu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohonkan. Amin. Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya kasih sukacita, kesehatan dan kebahagiaan senantiasa ada pada saudara. Tuhan memberkati.